Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, mungkin ketua kelas bisa dijawab. Siapa ketua kelas? Pak Izin. Pak Izin, dijawab. Sebelum pembelajaran kita berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Baik semua ya, gak ada yang sakit ya? Masuk semua. Hari ini apa ada yang gak masuk? Ada. Siapa yang gak masuk? Satu orang saja ya? Kalau sudah, sekarang ada yang ingat gak? Kita kemarin belajar tentang materi apa? Ekspresi dulu. Benar sekali, sistem ekspresi. Ada yang masih ingat? Sistem ekspresi kemarin organ-organnya itu ada apa saja? Kulit. Kulit, apa lagi? Paru-paru, Ginjal. apa lagi? Satu. Ada hati, ada empat ya semua. Jadi kemarin kan kita mempelajari tentang sistem ekspresi. Untuk materi pembelajaran hari ini kita masih pada KD yang sama tentang sistem ekspresi. Namun bedanya sekarang kita lebih mempelajari tentang ginjal. Jadi bagaimana sih struktur dari ginjal? Kemarin kan hanya dijelaskan tentang bagaimana fungsinya dan bagaimana apa hasil ekspresinya gitu kan. Nah sekarang kita pada materi hari ini kita indikatornya itu ada dua. Kita akan mempelajari tentang bagaimana dari struktur ginjal itu sendiri dan bagaimana proses dari pembuatan urin. Kemarin kan mesti kan apa hasil ekspresi dari ginjal? Urin ya, dari urin ya. Nah, sekarang di sini ibu punya gambar. Kelihatan semuanya belakang? Kelihatan, Bu. Nah, coba LKS-nya sekarang dibawa semua enggak? Bawa Bu. Bawa, coba dibuka materi sistem ekspresi halaman berapa itu? Halaman 16. Sudah dibuka semuanya? Sudah. Nah, di situ ada materi tentang struktur ginjal. Nah, di sini ada gambar ginjal. Nah, ginjal itu bentuknya kalau dilihat-lihat ini seperti apa sih? Seperti kacang. Seperti kacang, ya benar ya, seperti kacang. Cuman beda ukuran diameternya saja. Kalau kacang kan kecil. Kalau ginjal itu diameternya itu ukurannya itu 16 sampai 12 cm. Untuk lebarnya, untuk tebelnya itu 3 cm kalau nggak salah. Ada di LKS itu bisa dibaca. Nah di sini coba sambil dilihat LKS-nya. Struktur ginjal itu ada apa aja? Coba sebutkan. Tubulus distal. Struktur ginjal ada korteks renalis, terus ada medula renalis, terus ada pelvis renalis. Ada berapa semua? Ada 3 ya. Nah di sini ada beberapa warna ya. Nah untuk yang pertama korteks renalis. Nah menurut kalian yang korteks renalis itu yang mana sih? Bagian paling luar Bu. Bagian paling luar. Berarti yang mana? Ini atau ini? Yang ini. Yang ini? Ya. Ya benar ya. Jadi yang mana? Yang atas ini. Yang bawah, Bu. Yang mana ini? Yang atas Bu. Yang ini ya. Oh iya. Yang ini korteks. Jadi korteks renalis itu kan bagian paling luar. Ya. Bagian paling tepi kan? Nah ini bisa dilihat ya ini. Ini bagian tepinya ini di sini. Ini bagian tepi. Nah jadi selanjutnya ada medula renalis. Nah medula renalis itu di situ dijelaskan merupakan lapisan kedua nomor 2 setelah korteks renalis. Nah di sini menurut kalian yang mana? Yang ini atau yang mana? Yang atas Bu. Yang ini ya. Nah jadi bisa dibacakan di situ ada medula renalis itu ada apa saja isinya. Coba dibacakan. Ada apa aja? Ada Lengkung lele,
tubulus proximal, terus ada juga Henle, terus distal, dan yang terakhir ada tubulus kumpul. Nah, jadi sudah paham ya? Yang terakhir ada pelvis renalis. Nah, kalau pelvis renalis ini bentuknya itu seperti corong. Kalau di sini bentuknya seperti corong itu yang mana? Yang ini ya. Kalau ini saluran urea ya. Ini merupakan bagian dari pelvis renalis. Nah, sudah paham ya struktur ginjalnya? Ada apa saja tadi? Ada cortex renalis, medula, ada pelvis renalis. Nah, sekarang kita lupa tadi nggak membagikan kelompok ya. Jadi sekarang kita bagi kelompok dulu, berhitung 1 sampai 2. 2. Yang kelompok 1 berkumpul dengan kelompok 1, yang kelompok 2 berkumpul dengan kelompok 2. Sudah belum? 2. Ini biar cepat waktunya. Ayo Mbak. Siapa aja kelompok 1 ini? Sudah berkumpul dengan teman-temannya semuanya? Nah, sekarang kita berlanjut kepada materi selanjutnya, yaitu tentang proses pembentukan urin. Nah, di sini untuk lebih kalian lebih paham ya, di sini Ibu mempunyai alat peraga tentang sistem urin, sistem pembentukan urin ya. Nah, bisa dilihat di LKS-nya. Ada yang tahu nggak? Urin ini, proses pembentukan urin ini terjadi di mana? Ya, di ginjal di bagian yang mana? Di nefron ya. Ada jadi proses pembentukan ginjal ini terjadinya di nefron. Tadi nefron ada di mana tadi? Ada di bagian, ada di medula, apa di pelvis renalis, apa di mana? Ada di medula ya. Nah, di sini jadi proses pembentukan urin itu ada 3 tahapan. Yang pertama ada proses filtrasi, yang kedua ada tahap absorpsi, dan ada yang terakhir ada argumentasi. Untuk bisa minta tolong berikan satu orang. Itu ya ini ya. Jadi di sini, nah kan pada proses filtrasi ini sebenarnya ginjal kita itu kan darah kita ketika sudah darah yang sudah memuat hasil dari metabolisme itu kan sisa-sisanya. Nah, yang mampu darah yang mampu sisa-sisa metabolismenya itu nanti akan menuju ke sini. Jadi darah yang mengangkut sisa-sisa hasil metabolisme itu harus dikeluarkan, harus diproses agar tidak menjadi racun pada tubuh kita seperti itu. Nah, untuk pertama, jadi di sini Ibu mempunyai 2 ya, ada tepung dan di sini ada kacang hijau. Jadi dua item ini menjadi zat terlarut dan zat yang tidak terlarut. Jadi bisa dilakukan di sini. Sedikit saja. Nah, sudah ya. Nah, jadi di sini kita umpamakan di sini darah yang sudah mengangkut hasil sisa-sisa metabolisme. Nah, di sini pertama di sini yaitu kita masuk kepada proses filtrasi. Nah, pada proses filtrasi di sini terjadinya proses filtrasi ini terjadi pada glomerulus dan kapsula Bowman. Nah, di sini
darah yang mengangkut sisa-sisa metabolisme ini menjadi tekanannya yang tinggi. Jadi ketika disaring seperti ini, nah kan ini melewati glomerulus dan kapsula Bowman ya. Nah di situ tekanan darahnya menjadi tinggi yang menyebabkan molekul-molekul yang terlarut itu ikut, dan ada molekul-molekul yang tidak terlarut kan. Jadi kan ada zat terlarut dan ada yang tidak terlarut. Nah jadi di sini kacang hijau itu tadi diumpamakan sebagai protein dan keping darah yang tidak ikut dalam proses pembentukan urin. Nah, selanjutnya gini ya. Nah itu nanti dari sini ketika sudah melewati hasil filtrasi di glomerulus dan kapsula Bowman di sini, nah ini merupakan hasil-hasilnya dari sini adalah urin primer namanya. Nah nanti setelah melewati kapsula Bowman akan berlanjut hasil dari ini kan tadi namanya urin primer akan berlanjut kepada tubulus proksimal. Nah pada tubulus proksimal ini akan masuk kepada tahap reabsorpsi. Nah tahap reabsorpsi di sini ada tahu reabsorpsi itu apa? Penyerapan kembali. Ya. Jadi kan hasilnya tadi di sini itu tidak serta-merta langsung ke kandung kemih langsung dibuang. Jadi itu masih ada sisa-sisa dari yang dapat kita yang dapat diserap lagi oleh tubuh, yang dibutuhkan itu akan diserap di sini di tubulus proksimal dan lekung Henle. Nah pada lekung Henle di sini nanti akan terjadi osmosis air yang menyebabkan airnya itu berkurang sehingga warna dari urinnya itu menjadi pekat. Nah setelah itu, pada tahap reabsorpsi ini tadi kan urin primer ya. Nah setelah tahap reabsorpsi ini menjadi urin sekunder. Nah setelah itu akan langsung menuju tubulus distal dan menuju tubulus pengumpulan, lalu menuju kandung kemih. Nah pada tubulus distal, tubulus pengumpulan kandung kemih ini merupakan tahap augmentasi atau tahap pengumpulan seperti itu. Paham ya semuanya? Paham Bu. Kalau sudah paham sekarang Ibu boleh bisa kumpul-kumpul sama teman-temannya sudah ya. Sekarang kalian berdiskusi tentang apa yang dijelaskan tadi dan buatlah mind mapping. Buat mind mapping dan buat sebuah pertanyaan. Ibu bertanya apa Bu? Bentar lagi, Ibu akan beri waktu 5 menit. Ayo mulai diskusi. Ya, nanti kalian buat mind mapping dulu. Setiap kelompok buat pertanyaan. Buat mind mapping. Ayo Mas. Bukunya mana? Sudah dikeluarkan ini Mas. Sudah. Ya nggak apa, buat main ini. Ada yang kesulitan? Ayo buat main ini dulu. Kan? Nanti setelah kalian buat, kalian perwakilan kelompok maju ke depan untuk presentasi. Sebentar saja, secara singkat saja.
dua dulu mau maju ke depan? Iya, Bu. Ya, yang maju dulu dan. Bukan secara singkat saja apa yang kalian ya. Ginjal itu terbagi menjadi 3 struktur. Yang pertama itu ada cortex renalis, ada medulla renalis, dan ada pelvis renalis. Pada cortex renalis ini ialah korteks yang berada di bagian paling luar, sedangkan pada medulla renalis itu terbagi menjadi 2, ada nefron sama tubulus. Yang kemudian ada pelvis. Pelvis ini bentuknya seperti corong. Ya, sudah. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah bagus ya. Kelompok 1, siapa yang mau maju ke depan? Ayo. Hasil dari studi kelompok kami ginjal terdapat terbagi menjadi 2. Jadi yang pertama adalah struktur. Struktur sendiri di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama cortex renalis, medulla, dan terakhir pelvis renalis. Selanjutnya proses pembentukan urin. Ada filtrasi. Terus kemudian berlanjut ke absorpsi dan yang terakhir augmentasi. Terima kasih ya. Jadi sudah bagus semua ya dari kelompok 1 dan kelompok 2. Tapi tadi dari kelompok 2 bilang tentang proses pembentukan urin. Tadi sudah paham kan? Tentang proses pembentukan urin. Nah sekarang tadi kan sudah buat pertanyaan. Jadi kelompok 1 silakan kasih pertanyaannya ke kelompok 2 dan kelompok 2 kasih pertanyaannya ke kelompok 1. Ya, bebas. Dimulai dari mana dulu? Terserah. Kelompok 2 dulu gak apa-apa. Ayo, waktunya tinggal sedikit ya, ayo cepat. Untuk kelompok dari kelompok 2 ya. Ya silakan kelompok 2 yang kelompok 1 didengarkan. Ditanya mengenai konteks renalis. Kira-kira konteks renalis ini ada pelindungnya apa enggak? Kalau ada apa aja? Ayo kelompok 1 jawab apa tadi? Konteks renalis itu ada Ada pelindungnya. Jadi apa jawabannya? Jadi konteks renalis itu dilindungi oleh kapsul ginjal dan jaringan lemak. Ya, bagus ya, sudah benar ya jawabannya ya. Ya silakan kelompok selanjutnya kasih pertanyaan. Sebutkan bagian apa saja yang ada di medulla renalis. Dijawab kelompok 2. Di medulla itu ada mulai sama grandia. Kemudian ada nefron sama tubulus. Benar ya kelompok 2. Benar ya. Jadi ada yang mau ditanyakan untuk materi hari ini? Sudah paham semua ya? Ya, Bu. Nah sekarang ini ibu beri tugas nanti dikumpulkan ke depan ya. Ya, Bu. Dibagikan ke teman-temannya. Jangan lupa ya belajar untuk materi setelahnya, materi selanjutnya. Iya, Bu. Ya, mungkin kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin itu saja materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin dipimpin untuk berdoa dulu, ketua kelas. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Baik, saya akhiri.